Rahasia Desa Senyap di Puncak Kelana. Sinak adalah seorang pemuda yang selalu merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri saat berada di alam liar. Baginya, mendaki bukan sekadar hobi, melainkan pelarian dari hiruk-pikuk kota. Kali ini, langkah kakinya membawa dia ke lereng Gunung Kelana, sebuah gunung yang jarang dijamah karena cerita-cerita tentang desa kuno yang mendadak kosong di puncaknya. Dengan napas yang teratur, ia mulai menembus kabut pagi yang menyelimuti kaki gunung. Semakin tinggi Sinak mendaki, suasana semakin berubah. Pohon-pohon di sekitarnya tampak memiliki bentuk yang aneh, seolah-olah batang-batangnya melilit satu sama lain dalam kesakitan. Tidak ada suara serangga atau burung yang biasanya menyambut pendaki. Hanya suara gesekan ranting yang kering, terkena angin dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Sinak meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pengaruh ketinggian. Menjelang sore, Sinak akhirnya sampai di sebuah dataran tinggi yang luas. Di sana, berdirilah sisa-sisa desa Senyap yang melegenda. Rumah-rumah kayu yang sudah lapuk berdiri berjajar dengan pintu-pintu yang terbuka lebar, seolah mengundang siapapun untuk masuk. Suasana sangat sunyi, namun Sinak merasa seolah ada ratusan pasang mata yang mengintip dari balik jendela. Jendela yang gelap dan pecah. Sinak memutuskan untuk mendirikan tenda di tengah alun-alun desa, agar ia bisa melihat ke segala arah. Saat ia sedang menyalakan kompor kecilnya, sebuah suara denting logam terdengar dari salah satu rumah terbesar di sudut desa. Ia menoleh dengan cepat, namun tidak menemukan apapun selain bayangan panjang yang diciptakan oleh matahari yang hampir tenggelam. Perasaan janggal mulai menguasai hatinya, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Sinak mengambil senter dan melangkah menuju rumah besar tersebut. Di dalamnya, debu tebal menutupi perabotan yang ditinggalkan begitu saja. Di atas meja kayu yang rapuh, ia menemukan sebuah piring berisi nasi yang sudah mengeras seperti batu, seolah-olah penghuninya pergi di tengah-tengah waktu makan mereka bertahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba, cahaya senternya menangkap sesosok bayangan di sudut ruangan. Seorang gadis remaja dengan pakaian lusuh berdiri di sana, menatap Sinak dengan mata yang sayu namun tajam. Gadis itu, Sasmita, tidak mengeluarkan suara. Ia hanya menunjuk ke arah sebuah sumur tua yang berada di halaman belakang rumah tersebut sebelum perlahan-lahan memudar dalam kegelapan. Sinak mengejar sosok itu keluar, namun Sasmita sudah menghilang. Ia sampai di tepi sumur tua yang ditunjuk tadi. Saat ia menengok ke dalam, ia melihat pantulan bulan di permukaan air yang hitam. Tiba-tiba, permukaan air itu beriak dan menampilkan gambaran masa lalu. Orang-orang desa yang berlarian ketakutan karena sesuatu yang tidak terlihat menyerang mereka dari hutan. Sasmita muncul kembali di sisi lain sumur. Kali ini, ia memegang sebuah kalung kecil yang terbuat dari kayu hitam. Ia menyerahkannya kepada Sinak. Saat tangan mereka bersentuhan, Sinak merasakan dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, namun anehnya, perasaan takut yang sedari tadi menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa tenang yang amat sangat. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh desa, menghapus pemandangan rumah-rumah tua itu dari pandangan Sinak. Ia mendengar suara bisikan lembut Sasmita yang berkata, "Sampaikan bahwa kami tidak pernah pergi." Saat kabut itu menipis, Sinak menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tengah desa, melainkan sudah berada di jalur pendakian utama, jauh dari pemukiman angker tersebut. Keesokan harinya, Sinak kembali ke pos penjagaan di kaki gunung. Di sana, ia melihat sebuah prasasti tua yang hampir tertutup semak belukar. Prasasti itu mencatat tentang desa Senyap yang hilang ditelan bencana longsor raksasa seabad yang lalu. Sinak menyentuh kalung kayu di sakunya, menyadari bahwa ketenangan yang ia cari selama ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang kisahnya hampir terlupakan.